Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 81-82. Pria gemuk itu menatap Ye Guan, apakah kamu miskin? Petik 2. Pria gemuk itu bingung. Kamu adalah seorang kultivator pedang, dan kekuatanmu sangat luar biasa. Jika kamu bergabung dengan Akademi Guanxuan, kamu tidak akan kekurangan uang, kan? Ye Guan berkata dengan tenang, apakah kamu akan menyuapku? Jika kamu tidak menyuapku, aku akan melakukannya. Ayo pergi. Pria gendut itu menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan berkata lagi, sebenarnya aku bisa merasakan bahwa kamu sangat kuat, aku hanya cepat. Jika kamu melepaskan jurus besar, aku mungkin tidak akan mampu menahannya. Sungguh. Pria gendut itu mengangguk. Kamu kejam, dia berkata. Dia membuka telapak tangannya dan cincin Na terbang di depan Ye Guan. 500.000 kristal emas. Ye Guan segera menyimpannya. Beberapa orang terlalu kaya. Ping Qiong telah membatasi imajinasinya. Pria gemuk itu menatap Ye Guan, ingat, biarkan aku menyelesaikan gerakan terakhirku. Ye Guan mengangguk, oke. Pria gemuk itu tiba-tiba perlahan naik ke udara, merentangkan tangannya, dan kemudian diam-diam melantunkan banyak kata. Ye Guan tidak bisa mendengarnya. Aku tahu mantranya, tapi tiba-tiba Mantra itu menusuk, sambaran guntur dan kilat muncul di lapangan. Ye Guan tercengang. Pada saat ini, guntur dan kilat lain muncul di lapangan. Setelah beberapa saat, puluhan guntur dan kilat muncul di lapangan. Ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius, dan dia merasakan sedikit bahaya. Pria gendut ini punya dua kuas. Pada saat ini, tubuh pria gemuk itu tiba-tiba mulai bergetar, dan tubuh gemuk itu bergetar hebat, yang sungguh luar biasa spektakuler. Aku melihatnya tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, lalu berkata dengan suara gemetar, kekuatan Dewa Petir. Bunuh bajingan ini. Ye Guan, suara pria gendut itu jatuh, dan tiba-tiba, puluhan guntur dan kilat dibawa secara langsung. Serangkaian tekanan mengerikan melanda Ye Guan. Kecepatannya sangat menakutkan. Itu jauh lebih cepat dari pedang Ye Guan barusan. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan tiba-tiba, dia menghilang dari tempatnya. Dia tidak mengambil tindakan, tapi lari, pemandangan aneh muncul. Ye Guan melarikan diri di depan, sementara guntur dan kilat mengejarnya. Itu benar-benar percikan api dan kilat. Melihat pemandangan ini, wajah pria gendut itu dipenuhi rasa tidak percaya, dan mulutnya terbuka lebar. Apakah orang ini lebih cepat dari kilat? Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian, sebuah pedang ditekan tepat di antara alisnya. Pria gendut itu berkata dengan cepat, berhenti. Suara itu jatuh, dan guntur serta kilat di sekitarnya tiba-tiba berhenti di belakang Ye Guan. Pria gendut itu menatap Ye Guan, aku kalah. Ye Guan meletakkan pedangnya, lalu berkata, aku menyerah. Pria gendut itu tiba-tiba berkata, pembudidaya pedang, siapa namamu? Ye Guan berhenti. Yang Guan, pria gendut itu menatap ke arah Ye Guan. Aku belum pernah mendengar namamu. Apakah kamu menggunakan nama samaran? Guan mengangguk. Pria gendut itu bertanya, siapa nama aslimu? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak nyaman untuk mengungkapkannya.
Pria gendut itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Namaku Sukin, tahukah kamu aku?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Sukin dia tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau menyerahkannya pada teman?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Sukin tertawa. "Kalian para pembudidaya pedang semuanya sangat keren, Sinbikuge." Ye Guan tersenyum sedikit. "Tidak. Aku hanya sedikit sibuk, Saudara Su, sampai jumpa lagi." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke atas. Sukin melihat kepergian Ye Guan dan berkata dengan lembut, "Dikabarkan bahwa Ye Guan jenius yang membunuh pemimpin muda klan naga sejati adalah seorang pendekar pedang." Tingkat keempat, Ye Guan duduk bersila di tanah, dan dia menemukan bahwa pria gemuk tadi sebenarnya agak kuat. Jika dia tidak cukup cepat, dengan kemampuannya saat ini, dia mungkin tidak akan mampu menahan petir lawan. Saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul tidak jauh dari Ye Guan. Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan mata dingin dan ekspresi arogansi di wajahnya. Ye Guan berdiri, dan pria itu memandang Ye Guan, lalu sedikit mengernyit, "Siapa kamu?" "Ye Guan Dao, Yang Guan." Pria itu menggelengkan kepalanya, tiba-tiba. "Aku belum pernah mendengarnya." Menghilang di tempatnya. Mata pria itu tiba-tiba menyusut. Dia mengepalkan tangan kanannya. Tetapi begitu dia mengepalkannya, sebuah pedang langsung ditekan di antara alisnya. Pria itu menatap Ye Guan, dan Ye Guan berkata, "Kamu kalah." Setelah mengatakan itu, dia meletakkan pedangnya, berbalik dan pergi. Ekspresi keganasan muncul di mata pria itu. "Kamu menyerang secara diam-diam." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju bagian belakang kepala Ye Guan. Tertawa, ledakan udara tiba-tiba bergema. Ini adalah langkah mematikan. Jelas sekali, dia ingin membunuh Ye Guan dengan satu pukulan. Merasakan kekuatan mengerikan di belakangnya, Ye Guan berbalik dan menghindari pukulan itu. Saat berikutnya, Ye Guan muncul di belakang pria itu. Pria itu tampak pucat dan hendak berbicara ketika Ye Guan tiba-tiba menyentuh pedangnya. Tertawa, kepala pria itu langsung terbang keluar. Percikan darah, Ye Guan melepaskan cincin pria itu, berbalik dan pergi. Di tanah, kepala pria itu terbuka lebar dengan mata penuh rasa tidak percaya. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tiba-tiba membunuhku?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Aku melepaskannya. Tapi dia menyerangku dengan balas dendam dan ingin membunuhku. Orang-orang menghormatiku, dan aku menghormati orang lain. Yizang, jika seseorang tidak menghormati saya, mengapa saya harus menghormatinya?" Xiao Ta terdiam. Ye Guan tiba di lantai 3. Di lantai 3, Ye Guan duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan cincin nai, yang merupakan cincin nai pria di lantai 4. Ada lebih dari 2 juta kristal emas di dalam cincin itu. 2 juta, termasuk yang sebelumnya. Dia sekarang memiliki 12 juta kristal emas. Tidak diragukan lagi ini adalah jumlah uang yang sangat besar baginya. Namun itu masih belum cukup. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Saat Ye Guan hendak mengambil tindakan, pria itu tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ye Guan memandang pria itu. Pria itu mengenakan pakaian putih dan tampak sedikit waspada. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh,
apakah Anda seorang kultivator pedang yang mengalahkan 7 level dalam satu tarikan napas? Ye Guan sedikit terkejut, dan kemudian berkata, apakah Anda mengenal saya? Pria itu tersenyum. Seseorang baru saja memberitahu saya tentang Anda pedangnya sangat cepat. Biarkan aku berhati-hati. Ye Guan terdiam. Pria itu tersenyum dan berkata, hanya ada sedikit pendekar pedang di Tiongkok di dunia tengah. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang sekuat kamu. Meskipun aku tahu aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu, aku tetap ingin melakukannya. Lihat seberapa cepat pedangmu. Ye Guan mengangguk. Kalau begitu aku akan mengambil tindakan. Pria itu mengangguk. Tolong, Ye Guan tiba-tiba menghilang. Dan hampir pada saat yang sama, pisau terbang tiba-tiba muncul di dalam tangan pria itu. Dan kemudian cahaya dingin muncul. Dentang, dengan suara yang tajam, sebuah pedang ditekan di antara alis pria itu, dan di belakang Ye Guan, sebuah pisau terbang baru saja mendarat. Pria itu memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit, aku kalah. Ye Guan baru saja menghempaskan pisau terbang itu dengan satu pedang, dan kemudian pedang berikutnya mengenai dia di antara alisnya. Kecepatannya sangat cepat. Ye Guan meletakkan pedangnya dan berkata, aku menyerah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pria itu tiba-tiba berkata, saya ingin bertanya, bagaimana Anda mencapai kecepatan ini? Ye Guan berkata dengan tenang, tekanan ruang dan waktu. Pria itu sedikit terkejut, dan kemudian berkata, level berapa yang telah Anda capai? Ye Guan berkata, lantai tertinggi. Setelah mengatakan itu, yang lain menghilang dari tangga. Di tempatnya, ekspresi pria itu menjadi sangat serius. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Itu adalah pria gemuk Su Qin. Su Qin tersenyum dan berkata, Li Qian, sudah kubilang kamu tidak bisa memblokir pedangnya. Aku tidak meremehkanmu, kan? Pria bernama Li Qian menggelengkan kepalanya. Pria ini monster sekali. Dia layak bisa membunuh naga sungguhan dengan pedang. Dia orang baik. Su Qin berkata dengan suara yang dalam, karakter pria ini juga bagus. Apakah Anda ingin merekrutnya ke dalam Haohan kami, kelompok tentara bayaran? Li Qian berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya pikir tidak apa-apa, tapi Anda harus membiarkan bos mengangguk. Su Qin mengangguk. Oke, Li Qian tiba-tiba bertanya, apakah kamu pikir dia bisa mengalahkan yang pertama? Su Qin terdiam sejenak dan berkata, mari kita lihat apakah dia bisa. Kekuatan tersembunyi. Jika tidak ada kekuatan tersembunyi, Suan, tapi orang ini pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Li Qian berkata dengan lembut, saya pikir tujuannya adalah pertarungan demi takdir ini. Pertarungan untuk mendapatkan keberuntungan besar. Mereka yang berani bersaing untuk takdir besar ini adalah monster sebenarnya. Ye Guan tiba di lantai 2. Tidak lama setelah menunggu, seorang pria tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mengenal pria ini. Itu adalah Nanling Ren, saudara laki-laki Nanling Yi. Saat Nanling Ren melihat Ye Guan, dia juga sedikit terkejut. Itu kamu? Nanling Ren menatap ke arah Ye Guan. Aku seharusnya sudah memikirkannya lebih awal. Seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa mengalahkan 8 level berturut-turut, dan dia adalah seorang pendekar pedang. Seharusnya tidak ada orang lain selain kamu. Kamu ambil tindakan,
Nan Lingren berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa mengalahkanmu." Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dalam pertempuran alam naga sejati, Aotian akan mati di tangan pemuda di depannya. Selain itu, Aotian juga mengaktifkan perlindungan naga ilahi. Hanya sedikit kekuatan yang mengetahui rahasia ini. Ye Guan sedikit mengangguk, berbalik dan pergi. Nan Lingren tiba-tiba bertanya, "Apakah Yi baik-baik saja?" Ye Guan berhenti dan mengangguk. "Oke." Nan Lingren berkata dengan suara yang dalam, "Bisakah kamu membujuknya untuk kembali?" Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. "Tuan Nanling, kamu orang yang baik. Izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Orang yang harus kamu bujuk bukanlah kakak perempuanmu, tapi ayahmu." Keluarga Nanling, Nan Lingren mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan saudara Ye adalah aku tidak memikirkannya dengan hati-hati. Ye Dian mengangguk, dia sangat bahagia sekarang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke atas. Setelah Nan Lingren terdiam lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah Ye Guan mencapai level pertama, dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mencapai level terakhir. Ye Guan duduk bersila di tanah menunggu. Namun, setelah menunggu lama, penjaga menara di lantai pertama tidak muncul. Ye Guan mengerutkan kening. Tidak ada siapa-siapa. Setelah sekian lama, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Itu adalah lelaki tua yang memegang tiang tembakau di luar menara. Orang tua itu melirik Ye Guan, lalu mengambil sebuah token dan melemparkannya ke Ye Guan. Waktunya telah tiba. Jika dia tidak muncul, itu dianggap pengabaian. Sekarang kamu yang pertama. Diam. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Orang tua itu berkata, "Kamu bisa pergi ke lantai terakhir untuk mencoba keberuntunganmu. Ingat, kamu hanya bisa tinggal selama 1 jam." Ye Guan menyimpan token itu, berbalik dan berjalan ke atas. Orang tua itu memandang Ye Guan, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Ye Guan datang ke lantai terakhir. Itu sangat kosong. Hanya ada satu potret di seluruh lantai, potret master pedang di dunia. Ye Guan duduk bersila di depan potret itu, dan kemudian berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, akankah ahli pedang di dunia muncul?" Ye Guan tertegun, "Tuan Ta masih tidak bicara." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Ta, tolong ucapkan beberapa patah kata." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dengan cara ini, Ye Guan duduk diam selama 1 jam. Ketika dia melihat masih tidak ada gerakan, dia menghela nafas dengan suara rendah, bangkit dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, lalu berbalik dan melihat ke arah potret master pedang manusia, dan berkata dengan lembut, "Perhatikan baik-baik, sepertinya aku agak mirip dengan master pedang manusia ini." Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sedikit kecewa, tapi tidak mengatakan apapun, berbalik dan pergi. Setelah Ye Guan pergi, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup di lapangan, dan saat berikutnya, seorang pria muncul di lapangan. Pria itu mengenakan jubah panjang, dengan tangan di belakang punggung. Dia memiliki rambut putih dan wajah agak tua. Di samping pria itu, berdiri seorang wanita. Wanita itu memegang tangan pria itu. Air mata tiba-tiba mengalir di matanya. Dia luar biasa. Pria itu tersenyum tipis dan mengangguk, matanya dipenuhi kelegaan. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu,
Dia memeluk pria itu erat-erat, air mata terus mengalir dari matanya. Hatiku sangat sakit. Pria itu memeluk wanita itu dan berkata dengan lembut, "Saya pikir saya bisa menanggung semuanya saat itu." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia harus mengalami apa yang saya alami sekali lagi. Apakah ini nasib keluarga yang saya tidak membenciku? Orang-orang saling berpelukan erat. Segera, keduanya berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan menghilang sepenuhnya. Dan yang hilang bersamanya adalah potretnya. Di sini, tidak akan pernah ada lagi ahli pedang manusia. Pembaca menjadi paham, tiket sulit didapat. Mengapa, selama epidemi, semua industri mengalami kesulitan, dan industri penulis menjadi semakin sulit. Setelah meninggalkan pagoda Wu, Ye Guan duduk di tangga batu dan mendesah pelan. Agak kecewa, dia pikir dia bisa melihat ahli pedang di dunia. Tapi itu menjadi bumerang. Saat ini, Xiao Ta yang sudah lama terdiam, tiba-tiba berkata, "Lupakan saja jika kamu tidak bisa melihatku." Mendengar ini, Ye Guan mulai bertarung dengan cepat, lalu berkata, "Tuan Ta, kenapa tidak bukankah kamu baru saja berbicara?" Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, berkata, "Ada orang-orang yang sangat kuat di sini, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan apapun." Ye Guan tertegun, lalu melihat sekeliling, sedikit terkejut. "Tuan Ta, orang yang sangat kuat." Xiao Ta berkata, "Ya, apalagi yang ingin ditanyakan Ye Guan?" Pada saat ini, pria gemuk Su Qin dan Li Qian tiba-tiba muncul tidak jauh dari Ye Guan. Keduanya berjalan ke arah Ye Xuan. Su Qin tersenyum dan mengepalkan tinjunya. "Saudara Yang, selamat telah mendapatkan tempat pertama." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Pihak lain belum tiba, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa dia beruntung." Su Qin sedikit bingung, "Pihak lain belum datang?" Ye Jian mengangguk, "Ya, saya menunggu 1 jam, tetapi pihak lain tidak muncul, jadi ini benar-benar kebetulan." Su Qin dan Li Qian saling memandang. Keduanya sedikit bingung, tidak muncul. Pada saat ini, Li Qian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, kami di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan kelompok tentara bayaran, Haohan, kami." Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut. Kelompok tentara bayaran Haohan? Li Qian mengangguk dan melihat bahwa Ye Guan sepertinya tidak tahu banyak tentang tentara bayaran. Jadi dia menjelaskan, "Ya, kami memiliki puluhan ribu kelompok tentara bayaran di Tiongkok, dan kelompok tentara bayaran kami yang besar menempati urutan kedua dan sangat kuat." Ye Guan berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apa manfaatnya?" Setelah mendengar ini, ekspresi kedua orang itu membeku, tetapi mereka segera mulai tertawa. Li Qian tertawa dan berkata, "Saudara Yang, itu terus terang, ada manfaatnya. Misalnya, kita bisa melakukan beberapa tugas hadiah bersama." Ye Guan tiba-tiba penasaran. Tugas hadiah. Serikat Tentara Bayaran memiliki berbagai misi hadiah dengan hadiah yang sangat tinggi. Ye Guan dengan cepat bertanya, "Seberapa tinggi?" Li Qian menatap Ye Guan. Misi hadiah tingkat tertinggi memiliki 30 juta kristal emas. 30 juta, ekspresi Ye Guan tiba-tiba bergerak, dan dia segera menepuk pahanya. "Ambillah." Li Qian memutar matanya. "Ambil palunya, tahukah kamu apa misinya?"
Ye Guan tersenyum sinis sedikit bersemangat. Li Qian berkata sambil tersenyum, misi ini adalah pergi ke Sin Abyss untuk menangkap Jixuan, penjahat nomor 1 di generasi sebelumnya di dunia tengah Tiongkok. Mendengar ini, Ye Guan tercengang. Jixuan. Dia secara alami tahu bahwa di alam bawah, setelah dia dan Xiao Ge menerobos penghalang, kecepatan mereka bukanlah yang tercepat pada saat itu, dan yang tercepat adalah Jixuan. Li Qian mengangguk. Orang ini bukan hanya penjahat nomor 1 di generasi sebelumnya di dunia tengah Tiongkok, tapi juga kepala Akademi Guangxuan. Dia juga salah satu dari 2 wanita tercantik di dunia tengah Tiongkok. Dia seharusnya memiliki masa depan yang tidak terbatas. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat itu, di Akademi Guangxuan, dia secara pribadi membunuh gurunya. Tidak hanya itu, dia juga membunuh banyak tetua dan orang berkuasa di Akademi Guangxuan. Ye Guan sedikit mengernyit. Dia mengkhianati Akademi Guangxuan. Li Qian mengangguk sedikit. Ya, Ye Guan sedikit bingung. Tidak ada seorang pun di akademi yang menjadi musuhnya. Li Qian menggelengkan kepalanya. Dia bukan musuhnya, hanya membunuh tuannya, tetapi juga membunuh puluhan tetua. Sangat mesum. Ye Guan bertanya, di mana orang-orang dari rumah sakit utama? Li Qian berkata dengan sungguh-sungguh, rumah sakit utama juga mengirim orang ke sini. Tapi dia memasuki Sin Abyss. Tempat itu sangat rumit. Setelah orang-orang dari rumah sakit utama masuk, mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka harus kembali tanpa hasil. Terlebih lagi, masalah ini cukup aneh. Karena pada akhirnya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rumah sakit utama tidak menangani masalah ini lagi, dan sepertinya sengaja menyembunyikannya. Kemudian, akademi mengeluarkan perintah buronan untuk Jixuan. Ye Guan merenung, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Pada saat ini, Li Qian tersenyum dan berkata, Saudara Yang, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran kami yang besar? Kali ini, kami menerima pekerjaan untuk memburu monster tingkat kaisar. Selama kami bisa membunuhnya, monster itu kelak tidak hanya ada 10 juta kristal emas, tetapi ada juga 20 ramuan dalam monster tingkat surga. Hati Ye Guan tiba-tiba tergerak. Selain itu, ada 20 ramuan dalam monster tingkat surga. Ye Guan segera berkata, Oke, mendengar ini, Li Qian sangat gembira. Dia segera mengeluarkan lencana dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Saudara Yang, mulai sekarang, kamu adalah anggota kelompok tentara bayaran kami yang besar. Kamu adalah anggota kelompok tentara bayaran kami yang besar. 4 yang pertama. Jadi kami akan memanggilmu kakak keempat. Kakak keempat. Petik 2. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pria gemuk Sukin juga sangat senang, otot-otot gemuknya gemetar karena tawa. Li Qian tiba-tiba berkata, ayo berangkat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan menghancurkannya. Tak lama setelah ketiganya menghilang, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Pria paruh baya itu mengenakan jubah Cina yang bersih, dan rambut di sekitar telinganya agak putih. Di sebelahnya ada lelaki tua penjaga menara yang memegang sebatang rokok. Pria paruh baya itu berkata dengan lembut, pantas saja Ketua Ye sangat menghargai orang ini. Dia menerobos 10 lantai dalam satu tarikan napas, dia benar-benar monster.
Orang tua yang menjaga menara itu mengangguk. Pedang orang ini sangat cepat dan bisa melampaui 2 level. Saya khawatir ini tugas yang mudah. Terlebih lagi, dia belum pernah mencoba yang terbaik. Pria Parubaya itu berkata dengan lembut, 2 generasi pertama dari para pemimpin tengah bumi Tiongkok semuanya idiot. Generasi sebelumnya menderita kehilangan Jisuan. Sungguh bodoh kehilangan Ye Guan ini lagi. Orang tua yang menjaga menara memandang pria Parubaya itu, Presiden Gu, apakah Anda mau menang atas dia? Presiden Gu, orang ini tidak lain adalah Gu Chaoyuan, kepala Akademi Guangxuan yang baru diangkat di Tiongkok. Gu Chaoyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya akan memenangkan hati Anda. Tahukah Anda mengapa kepala Ye dipindahkan, dan mengapa rumah sakit utama memindahkan saya? Gu Chaoyuan berkata dengan lembut, karena saya mewakili keluarga bangsawan. Gu Chaoyuan tersenyum dan berkata, apakah Anda pernah bertemu dengan Tuan Ye Guan sebelum kepala Ye pergi? Orang tua itu mengangguk. Ya, Gu Chaoyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memperingatkan saya jika saya berani membantu An keluarga dan Tianlong kuno, dia tidak akan pernah membiarkanku ketika berhadapan dengan Ye Guan ini. Pria tua itu menghela nafas dengan suara rendah. Akademi sudah mulai bertarung satu sama lain, Gu Chaoyuan berkata dengan lembut. Meskipun ketua Ye telah ditindas oleh keluarga bangsawan kali ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa membuat saya tersinggung. Oleh karena itu, saya datang ke sini bukan untuk mencari pahala, tetapi untuk tidak mencari kesalahan. Dalam satu kalimat, adil berpura-pura bodoh dan tidak menyinggung salah satu pihak, dan itu saja. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dalam pertempuran untuk takdir jalan besar ini, akademi kita. Gu Chaoyuan merentangkan tangannya dan berkata, berjuang untuk Palu, para jenius dan monster telah tersinggung oleh 2 kepala akademi. Sekarang beri aku apa yang harus aku perjuangkan dalam kekacauan ini. Orang tua itu terdiam. Gu Chaoyuan menghela nafas dengan suara rendah. Awalnya, Ye Guan adalah kandidat yang sangat baik, tapi, sejujurnya, meskipun saya mewakili keluarga, saya harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan keluarga An kali ini benar-benar mengecewakan. Ini pertarungan yang adil. Akui saja jika kamu kalah, sungguh memalukan bagi leluhur keluarga An untuk melakukan ini. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dan klan naga sejati ini, mereka adalah sekelompok dari bodoh. Bahkan jika kamu ingin menyanjung Anjia, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk melakukannya. Beberapa jam kemudian, Ye Guan mengikuti Su Qin dan yang lainnya ke hutan belantara. Wanita itu bertubuh jangkung, mengenakan rok panjang ketat, dengan 2 pisau patah tergantung di pinggangnya, dan bekas pisau di lehernya. Tatapannya tajam, seperti pisau. Melihat wanita itu, Su Qin segera berlari mendekat, menyeringai dan berkata, kakak keempat, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pemimpin kelompok tentara bayaran kami, dan juga kakak perempuan tertua, yang disebut kakak perempuan tertua. Lalu mengepalkan tinjunya, halo, nak. Su Qin tertegun, lalu berkata dengan cepat, panggil kakak perempuan tertua. Wanita itu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, dia terlalu muda, tidak baik memanggil kakak perempuan tertuanya. Ekspresi Su Qin tiba-tiba berubah. Tetapi saat ini, wanita itu tertawa, muda.
Guan mengangguk dan berkata dengan serius, "Kamu masih sangat muda." Wanita itu sedikit mengangkat bibirnya, "Kamu sangat pandai berbicara." Ekspresi Su Qin membeku dan dia menatap Ye Guan dengan heran. "Astaga, setelah melakukan ini dalam waktu yang lama, apakah kamu mencoba menyanjungku?" Wanita itu tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Wanita itu mengangguk sedikit, "Karena kamu telah bergabung dengan kelompok tentara bayaran kami, kamu adalah salah satu dari kami." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan Nai Ring dan menyerahkannya kepada Ye Guan. Di dalam ring ada 2 ramuan dalam monster tingkat surga. Ye Guan bingung. "Apakah ini?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Ini hadiah pertemuan, brengsek." "Sungguh tidak adil," Saudari He berkata pelan. "Tidak hanya dia tampan, tetapi dia juga berbicara dengan baik. Bagaimana denganmu?" Wajah Su Qin penuh dengan garis-garis hitam. Tidak baik menilai orang dari penampilan mereka. Kakak perempuan tertua tersenyum dan berkata, "Kamu sebenarnya dapat menghemat uang jika kamu menurunkan berat badan." Su Qin, pada saat ini, Li Qian di samping tersenyum dan berkata, "Ayo berangkat." "Sedikit, ikuti aku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan menyingkirkan cincin itu dan mengikutinya. Dalam perjalanan, dia melihat ke kejauhan, 100 kaki jauhnya, di mana ada susunan teleportasi. Ye Guan sedikit penasaran, "Kita akan pergi kemana?" Kakak perempuan tertua tersenyum dan berkata, "Xin Yuan." Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, "Bukankah kamu mengatakan tempat itu sangat berbahaya dan kacau?" Kakak perempuan tertua mengangguk, "Memang sangat berbahaya dan kacau, tapi kami juga tidak lemah." Berkata sambil tersenyum, "Ya, ya." Ye Guan mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya, "Misi kita kali ini adalah mengejar monster tingkat kaisar. Tapi sejauh yang saya tahu, bukankah selalu ada perdamaian di antara manusia dan monster?" Berkata, monster tingkat kaisar ini diinginkan tidak hanya oleh Akademi Guangxuan, tetapi juga oleh klan monster di dunia monster. Untuk berlatih, monster ini sebenarnya menelan sebuah kota kecil dengan populasi ratusan ribuan. Hal ini membuat Akademi marah. Jadi klan iblis meminta penjelasan, dan klan iblis mengeluarkan perintah buronan untuk melakukannya. Namun, saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak juga Akademi maupun alam iblis mengirim orang kuat mengejar monster setingkat kaisar ini. Ye Guan bingung. "Kenapa?" Kakak perempuan tertua berkata sambil tersenyum. "Karena tidak ada pamrih, meskipun ada orang kuat di Akademi. Itu adalah monster tingkat kaisar dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka telah dimanjakan terlalu lama. Beraninya mereka menjilat darah dari pedang. Adapun dunia iblis, meskipun binatang iblis itu menelan kota manusia, itu adalah manusia, bukan binatang iblis. Jadi kecil kemungkinannya untuk memburu mereka. Kita adalah jenis yang sama." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Akademi adalah pemelihara ketertiban di dunia." Kakak perempuan tertua terkekeh, "Untuk sekelompok manajer akademi, selama posisi dan kepentingan mereka tidak terpengaruh apalagi ratusan ribu orang, bahkan jika jutaan orang meninggal, mereka tidak akan terlalu peduli, tetapi jika masalah ini sampai ke akademi umum,
dan Akademi Umum masih meminta pertanggungjawaban mereka, dan mengancam posisi resmi mereka. Percaya atau tidak, Akademi Guansuan Tiongkok dan bumi dapat dikalahkan menjadi dua. Bunuh monster tingkat kaisar itu dalam waktu 1 jam. Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti. Kakak perempuan tertua tersenyum dan berjalan ke susunan teleportasi. Ye Guan dan yang lainnya juga masuk dengan cepat. Susunan teleportasi diaktifkan, dan segera, beberapa orang menghilang. 1/4 jam kemudian, Ye Guan merasa telah berhenti. Dia membuka matanya. Cahaya di sekelilingnya sedikit redup. Dia mendongak. Di ujung pandangannya, samar-samar dia bisa melihat sebuah kota kuno. Satu kota kuno. Kakak perempuan tertua berkata, itu adalah kota Sin. Itu adalah satu-satunya tempat aman di Sin Abyss, dan tinggal di sana selama 1 hari berharga 100.000 kristal emas. Mendengar ini, Ye Guan merasa sedikit tertekan. Sungguh keterlaluan. Metode yang digunakan oleh kelas atas untuk menghasilkan uang sungguh mengerikan. Kakak perempuan tertua melihat sekeliling dan berbisik, di mana orang-orang itu. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba datang dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat dan mendatangi mereka berempat dalam sekejap mata. Pria itu memandangi kakak perempuan tertua dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi ke kejauhan. Keempat kakak perempuan tertua segera menyusul. Dalam perjalanan, kakak perempuan tertua berkata, ini sambungannya. Dia tahu keberadaan monster tingkat kaisar. Setelah beberapa saat, pria itu membawa keempat orang itu ke sebuah gunung besar. Setelah melewati hutan lebat, pria itu tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk ke lembah di kejauhan. Monster itu ada di dalamnya. Dia terluka parah sebelumnya. Dia sedang pulih dari luka-lukanya sekarang. Kakak perempuan tertua menatap pria itu, aku akan memberimu hadiah setelah aku memastikannya. Pria itu sedikit mengernyit, kamu harus memberikannya kepadaku sekarang. Kata kakak perempuan tertua dengan tenang, jika tidak ada di dalamnya, bukankah aku akan memberikannya kepadamu secara gratis? Sebelum pria itu dapat berbicara, Ye Guan tiba-tiba menarik kakak perempuan tertuanya ke belakangnya. Saat berikutnya, sebuah pedang tertancap di antara alis pria itu, beraninya kamu berbohong kepada kami. Pria itu tanpa sadar berkata, bagaimana kamu tahu? Setelah mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dan dia berhenti dengan cepat. Tapi ekspresi ketiga kakak perempuan tertua di samping berubah drastis. Ini sebuah lubang. Ye Guan menatap pria itu, saya hanya mencoba. Setelah diketahui, pria itu tidak marah. Dia tiba-tiba tertawa. Kamu sangat pintar. Tetapi saat kamu datang ke sini, kematianmu sudah hancur. Benarkan tahu siapa aku? Aku. Ye Guan langsung menusuk dengan pedangnya. Tertawa. Kepala pria itu langsung tertusuk dan darah menyembur keluar dari pedangnya. Ye Guan berkata dengan tenang, siapa kamu? Aku tidak ingin tahu. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan cincin pria itu, lalu melihat ketiga kakak perempuan tertua keluar. Dari mereka berbalik dan lari. Ye Guan juga sedikit terdiam. Saat ini, apakah aku masih tertarik untuk mengetahui siapa kamu? Pria itu langsung terjatuh, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bersambung.